Pernah kepikiran nggak sih, gimana rasanya traveling yang benar-benar sejalan sama keyakinan kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena global yang lagi mengubah wajah industri pariwisata, wisata halal. Dan ini bukan sekedar tren biasa, tapi sebuah revolusi. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin 5 hal penting. Mulai dari apa itu wisata halal, terus kita bedah dalemannya, lihat seberapa besar pasarnya, apa aja tantangannya, dan yang paling seru, kenapa ini bisa jadi kompas moral buat masa depan pariwisata. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama, kenapa sih wisata halal ini bisa dibilang sebuah revolusi? Nah, untuk ngerti itu, kita perlu lurusin dulu nih beberapa kesalahpahaman umum dan pahami apa sih inti dari konsep ini sebenarnya. Pertanyaan paling dasarnya ya, sebenarnya wisata halal itu apa sih? Apa cuma soal makanan doang, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Gampangnya gini, wisata halal itu adalah penyediaan produk dan layanan wisata yang patuh sama hukum Islam atau syariah. Kata kuncinya di sini tuh keseluruhan pengalaman. Jadi bukan cuma satu aspek aja ya, tapi semuanya dari hotel tempat kita nginep, makanan yang kita makan, sampai aktivitas yang kita lakuin, semuanya dirancang khusus untuk para pelancong muslim. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Ada 3 istilah yang kedengarannya mirip, tapi artinya beda loh. Kalau wisata halal, fokusnya itu ke produknya, apa yang boleh dan nggak boleh. Kalau wisata islami, itu lebih luas, biasanya nyangkut motivasi religius. Nah, kalau ramah muslim atau muslim friendly, ini versi yang lebih fleksibel. Yang penting nyediain fasilitas dasar tanpa harus 100% patuh. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi. Gimana sih ini semua diterapin dalam praktek? Apa aja sih yang bikin sebuah pengalaman jalan-jalan itu jadi halal? Jadi, fasilitas apa aja sih yang wajib hukumnya ada? Ada 3 pilar utama nih yang nggak bisa ditawar. Pertama, makanan dan minuman yang sudah pasti halal, nggak ada babi atau alkohol. Kedua, tempat sholat yang layak, lengkap sama arah kiblat. Dan yang ketiga, standar kebersihan yang tinggi. Contohnya ada air di toilet. Nah, ini fondasinya banget. Tapi tunggu dulu. Wisata halal itu ternyata lebih dari sekedar fasilitas fisik loh. Ada juga dimensi moral dan pelayanannya. Maksudnya, ya misalnya stafnya berpakaian sopan, nggak ada judi atau konten dewasa di area hotel, dan bahkan fasilitas kayak kolam renang itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya satu, menciptakan lingkungan yang nyaman secara spiritual. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin semua orang penasaran, duitnya. Kenapa sih seluruh dunia tiba-tiba ngelirik tren ini? Jawabannya ada di kekuatan ekonominya yang luar biasa. Semuanya ini berawal dari demografi. Coba deh bayangin, populasi muslim itu hampir 1/4 dari seluruh penduduk dunia. Jadi ini bukan lagi pasar kecil-kecilan ya, ini adalah kekuatan demografis global yang permintaannya wow, gede banget. Dan kekuatan itu kelihatan dari angkanya yang gila sih. 225 miliar dolar. Itu proyeksi pengeluaran para turis muslim per tahunnya di tahun 2028. Ini bukan cuma sekedar angka, tapi sinyal ekonomi yang kencang banget buat industri pariwisata. Dan yang seru, ini tuh mendunia banget. Ya, pastinya negara kayak Malaysia dan Indonesia jadi jagoannya. Tapi, yang bikin kaget, coba tebak siapa lagi yang masuk daftar teratas? Jepang dan Korea Selatan. Kok bisa? Ya karena mereka serius ngurusin sertifikasi makanan halal dan promosi budayanya juga ramah muslim. Ini bukti nyata kalau wisata halal itu universal, bukan cuma buat negara mayoritas muslim aja. Ya, tapi membangun ekosistem segede ini pastinya nggak gampang kan? Pasti ada tantangannya. Nah, yuk kita lihat apa aja sih hambatannya dan gimana kira-kira cara ngatasinnya. Jadi, masalahnya apa aja? Pertama, standarnya beda-beda di tiap negara. Belum ada yang seragam secara global. Kedua, masih banyak banget yang salah paham, ngira ini cuma soal makanan doang. Terus, infrastruktur dan staf yang benar-benar ngerti soal ini juga masih kurang. Ditambah lagi, aturannya seringkali abu-abu. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya, kolaborasi. Ada model keren, namanya Pentahelix. Coba bayangin, ini kerja bareng 5 pihak. Pemerintah bikin aturan mainnya. Industri nyediain layanannya, akademisi ngasih riset dan data, komunitas ikut gerak dari bawah, dan media bantu promosiin. Kelimanya ini harus jalan bareng, baru deh ekosistemnya bisa tumbuh kuat. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Karena sebenarnya, wisata halal ini bukan cuma sekedar tren sesaat. Ini tuh soal visi ke depan, semacam kompas etis buat seluruh industri pariwisata. Dan ini bagian paling kerennya, ternyata prinsip-prinsip wisata halal itu nyambung banget sama ide sustainability atau keberlanjutan. Jadi ini bukan cuma soal nilai-nilai agama, tapi juga soal tanggung jawab kita ke lingkungan dan masyarakat.
Koneksi ini bisa kita lihat dari 3 sisi. Secara ekonomi, ini mendorong praktik bisnis yang etis. Secara lingkungan, ini ngajak para traveler buat lebih sadar sama pilihan mereka. Dan secara sosial, ini menumbuhkan rasa hormat pada budaya dan nilai-nilai lokal. Istilahnya sih, dapat 3 keuntungan sekaligus dalam satu paket. Saya rasa ada satu kutipan yang rangkum semuanya dengan pas banget. Dibilang, wisata halal itu ibarat kompas etika yang memandu perjalanan. Tujuannya untuk memastikan jalan yang kita ambil itu selalu ada dalam batas yang diizinkan, dan yang paling penting, memberikan kenyamanan batin. Nah, dari semua ini akhirnya muncul satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan fokusnya pada etika, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai, jangan-jangan inilah masa depan dari pariwisata berbasis nilai untuk semua orang, bukan cuma untuk Muslim aja. Gimana menurut kalian? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.